Dari usia kecil 7 sampai 10 tahun, itu latihan pertamanya sholat. Yang kedua Quran. Orang tua itu kalau dekat dengan Allah berkahnya ke anak. Bu, izin ya Bu ya, kalau nanti ada anak-anak atau di rumah teman-teman, dari usia kecil 7 sampai 10 tahun, itu latihan pertamanya sholat. Yang kedua Quran. Tahu Al-Bukhari? Nama aslinya bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena dari Bukhara, beliau perkenalkan saya dari Bukhara, rumusnya tambah al di depannya, ujungnya i, maka disebut Al-Bukhari. Usia 2 tahun matanya buta, maaf ditinggal ayahnya, ayah meninggal, usia 4 tahun matanya buta. Tapi apa amalan yang didawamkan oleh ibundanya dan wasiat ayahnya kepada anaknya? 2, salat dan Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Karena dekatnya dengan Allah, orang tua itu kalau dekat dengan Allah berkahnya ke anak. Nanti rahasianya surat Al-Kahf, di 4 kisah viral itu, salah satunya 2 anak yatim itu kan, yang dapat keberkahan karena kesolehan bapak ibunya. Wa kana abuhuma salihah. Perhatikan, anaknya dididik salat dan Quran, ibunya konsisten. Ibunda Al-Bukhari masuk kemudian ke mihrabnya sering berdoa. Al-Bukhari dididik salat dengan Quran, maka usia 4 tahun itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Matanya tak melihat tapi mata batinnya dibuka sehingga mudah menangkap apapun yang disebutkan. Al-Bukhari kalau dibacakan sekali dibaca selesai langsung hafal dalam kepalanya. Hafalan ada 2 ya adik-adik? Hafalan di luar kepala dan dalam kepala. Di luar kepala belum hafal. Saya kasih rahasia tentang Qurannya. Perhatikan baik-baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Buka kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 16 jilid yang pertama. Kalau sama cetakannya dengan saya halaman 34, paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga. Lihat baik-baik. Perhatikan, fokus. Ketika beliau matanya divonis buta permanen, semangat belajar Qurannya tinggi. Maka minta pada ibunya disekolahkan ke Kutab. Awal belajar Quran. Didampingi asisten berangkat ke sana. Oleh gurunya dibacakan surat Qaf. Banyak murid belajar, yang dewasa juga ada. Begitu selesai dibacakan surat Qaf, gurunya hanya iseng bertanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil dalam ketidakpenglihatan matanya, beliau mengangkat tangan dan berkata, hafidtu an dhahri qalbi syekh. Saya sudah hafal dalam kepala saya. Gurunya penasaran, dipanggil ke depan, ya bunayya ta'al iqra, anakku maju baca. Dan dibacakan sempurna, bukan hanya benar tapi spesial mahraj dan sifat hurufnya seperti syekhnya. Fata'ajjaba syaikhu faqala minal an idrusul hadis. Syekhnya kagum lalu mengatakan, sejak saat ini belajarlah hadis. Senang Al-Bukhari, kecil pulang ke rumah diceritakan ke ibunya, ummi hadatsa kadza wa kadza. Bu, tadi ada kejadian begini. Uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran. Nah, kamu cukupkan Quran dulu karena ada keterbatasan. Kalau sudah Quran silakan hadis. Hormat ibunya tapi juga ta'zim pada syekhnya, beliau katakan, saya akan belajar Quran Bu, tapi izinkan saya pun ingin belajar hadis. Meraba jalan ke kamarnya, kemudian ibunya melihat itu, merasakan haru, masuk ke mihrabnya. Maka ibundanya sholat dan bermohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, rahasia Quran surah 17 ayat 110. Panggil sesuai harapan dan permohonan kitanya. Kebutuhannya apa? Panggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Beliau melihat matanya tak terbuka, dokter mengatakan mustahil, medis mengatakan gak mungkin terjadi. Maka beliau menyebut nama Allah yang maha melihat untuk membuka penglihatan anaknya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabdi. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukharinya masuk ke kamar sedang mengulang surat Qaf, sampailah di ayat 21 ayat 22. Mirip kalimatnya sama. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini tentang hari kiamat, tapi percikan keberkahannya diturunkan, sebagian kemuliaannya ke bumi. Dulu pandanganmu gak bisa lihat. Sekarang dengan keagunganku akan dibuka sekatmu itu, mulai hari ini engkau akan melihat kembali dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, ibunya berdoa bersamaan, lelah, tertidur, maka Al-Bukhari tiba-tiba bangkit, merasakan sesuatu di matanya, bisa melihat kembali. Maka dikejar ibundanya, ummi laqad ra'ait, ibu saya bisa melihat kembali. Berpelukan. Singkatnya, bisa melihat kembali,
mulai belajar hadis dan menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Teman-teman, tahukah ketika menuliskan Al-Bukhari itu di mana? Dimulai di Mekah, Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi setiap mau menulis hadis, sholat dulu 2 rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, ditunda dulu. Al-Bukhari menjaga Quran dan sholatnya. Saya wariskan ijazah ayat ini kepada peserta karantina dari Goa yang matanya satu divonis buta permanen. Maka tiba kemudian di saksinya nih ada manajernya. Begitu tiba-tiba diajarkan itu, sedang 10 hari induksi, dia masuk kamar mandi, dia teriak keluar. Tersenggol gayungnya jatuh, dia keluar masih pakai anduk, Allahu Akbar katanya. Tiba-tiba kenapa? Matanya bisa melihat kembali. Ini kisah nyata.